Oke, selamat pagi, selamat siang, dan untuk anak-anak peserta didik baru, selamat datang di SMK Kesehatan Samarinda, terutama yang untuk jurusan keperawatan, analis kesehatan, farmasi, dan teknologi komputer jaringan. Perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama Bapak Agus Riyadi, Bapak pengampu untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, khususnya yang ada di asisten keperawatan. Jadi semua untuk jurusan asisten keperawatan itu yang untuk guru yang mengajar di sana adalah Bapak. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, harap bergabung dulu di untuk Google Classroom, linknya ada di bawah deskripsi. Terus untuk video conference kita untuk pertemuan kita tatap muka itu menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meeting ya. Jadi yang belum bergabung pastikan bergabung dulu untuk Google Classroom. Nanti penugasan dan lain-lain kita bagikan di Google Classroom. Oke, kita mulai saja. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu tentang mata pelajaran simulasi digital. Apa sih sebenarnya simulasi digital itu? Jadi sebelum kita lanjut ke materi kita, ada pembahasan lebih dalam tentang simulasi digital, kita bisa lihat dulu definisi dari simulasi tersebut. Ini secara umum simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri tampilan dan karakteristik dari suatu sistem yang nyata. Jadi di sini semacam peniruan untuk situasi yang ada di dunia nyata dalam bentuk simulasi atau mengulang kembali suatu situasi dan kondisi untuk peristiwa tertentu. Nah di sini jadi dari hasil dari simulasi tersebut kita bisa membuat sebuah kesimpulan dan mendapatkan sebuah metode atau cara untuk mengatasi permasalahan yang ada pada peristiwa tersebut. Oke. Dan ini untuk definisi digital itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya jari jemari. Jadi kalau kita lihat jari kita ini ada berapa? 10. Jadi itu jumlah 10 itu sebenarnya dari bilangan biner atau bilangan radik yang terdiri dari angka 1 dan 0. Jadi untuk digital itu bisa dibilang penggambaran dari suatu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau istilah lain adalah off dan on dalam bilangan biner. Oke. Nah ini untuk pengertian simulasi digital tersebut juga di sini sudah dijelaskan adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan bahan ajar berbasis web. Oke. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nanti kita bahas untuk selanjutnya manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari simulasi digital. Jadi ini menurut Montoha, simulasi digital itu adalah perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan yang telah menggeser suatu penyampaian materi dengan metode ceramah ke arah penggunaan media pembelajaran. Dan ini dititik beratkan pada penggunaan media digital untuk untuk simulasi dan komunikasi digital. Jadi wajib tidak boleh gaptek lagi, yo. Oke, dan ini adalah bukan 6 ya, tapi 7 kompetensi dasar untuk logika dan algoritma. Itu ada logika dan algoritma, ada komunikasi daring, ada kelas maya, pengelolaan informasi, simulasi visual, presentasi video, buku digital, dan kewargaan digital. Oke. Nah untuk semester 1 nanti ada dibagi lagi dalam 7 indikator. Itu bisa kamu lihat di sini. Ini kita sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi ya. Jadi
indikatornya sudah dibagi beberapa bagian, bisa dilihat di situ. Dari yang nanti pertemuan selanjutnya kita nanti membahas tentang KD 3.1 dan KD 4.1 ya. Jadi kemungkinan kita nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah membahas ini. Dan itu sampai pertemuan terakhir di semester 1 kita membuat e-book dengan perangkat lunak. Oke. Untuk semester 2 ini juga dibagi menjadi 14 indikator atau apa dari KD yang besar itu dibagi lagi menjadi KD-KD atau indikator yang lebih rinci. Jadi di sini bisa dilihat sendiri dari memahami konsep keluargaan digital sampai membuat laporan hasil pasca produksi. Nah, jadi untuk slide ini nanti saya bagikan di link deskripsi, silakan di download dan silakan dibaca ulang. Oke, jadi manfaat dari simulasi digital itu adalah memudahkan kita untuk proses belajar mengajar melalui platform daring, memudahkan Bapak untuk atau memudahkan guru memberikan tugas kepada siswanya, dan selain itu berfungsi untuk berfungsi untuk mempermudah komunikasi antara siswa dan guru, karena sekarang kan masih dalam masa pandemik, jadi tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Oke, serta untuk ujian online juga bisa dilakukan dalam simulasi digital, dan nanti orang tuanya bisa memonitor perkembangan peserta didik. Ini untuk jenis-jenis simulasi digital itu terbagi 3, itu simulasi analog, simulasi hybrid, dan simulasi digital yang sedang kita bahas hari ini. Jadi di situ bisa dibaca sendiri itu penjelasannya seperti apa, analog itu seperti apa, dan hybrid seperti apa, dan simulasi digital itu seperti apa. Nah, di sini untuk simulasi analog itu ini lebih ke analog. Analog itu artinya menggunakan gelombang. Nah, kalau kita digital itu tidak menggunakan gelombang, tapi lebih ke komputer, teknologi komputer ya. Untuk simulasi analog ini lebih ke teknologi zaman dulu, sebelum ada teknologi komputer. Jadi untuk analog tuh biasanya contohnya seperti telepon zaman dulu, radio, dan alat elektronik lain seperti TV. Nah, tapi untuk hybrid itu, yang kedua untuk hybrid itu adalah gabungan antara analog dan komputer digital. Ini contoh penggunaannya itu ada pada televisi sekarang, itu gabungan antara analog dan komputer digital. Yang terakhir adalah murni penggunaan digital yang sedang kita gunakan saat ini. Dan tujuan untuk dari simulasi digital ini adalah penanaman sikap berbagi pakai atau sharing kepada pihak lain. Yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan bagi segenap siswa untuk membentuk kreativitas untuk membuat jaring informasi, dan pihak lain yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang berikutnya adalah memberikan gagasan atau penjelasan produk terhadap suatu benda yang berasal dari hasil karya orang lain melalui perangkat media digital. Ya, demikian materi Bapak, cukup sampai hari ini. Jadi untuk pertemuan pertama kita cukup perkenalan saja. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau langsung bergabung di Google Classroom khusus untuk simulasi digital. Jadi nanti untuk pertanyaan lebih rinci boleh bertanya di Google Classroom langsung. Kodenya nanti silahkan lihat di deskripsi di bawah.
Untuk yang lain, untuk segala materi nanti ada link downloadnya di bawah, nanti bisa di download langsung di Google Classroom. Jadi tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam waktu dan kesempatan yang menyenangkan. Sampai jumpa.